Berjumpa lagi dengan Jaya Suryawan Channel. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan sukses selalu. Pada konten hari ini saya akan memberikan bagaimana sih ciri-ciri dari ayam hutan hijau yang sudah jodoh dan akan bereproduksi. Dalam hal ini adalah bertelur. Bagaimana ciri-cirinya? Ikuti terus channel ini sampai selesai, konten ini sampai selesai. Sukses selalu, salam ternak sampai beranak. Jos. Pada dasarnya, ayam hutan hijau itu merupakan salah satu hewan yang setia pada pasangannya. Jadi bagi breeder-breeder sedulur semuanya, perlu diingat bahwa di dalam menjodohkan ayam hutan hijau itu tidak segampang yang kita kira. Seyogianya kalau kita ingin menjodohkan ayam hutan hijau, itu memang kita harus pastikan dulu indukan yang ingin kita jodohkan. Karena apa? Karena jika ayam hutan hijau sudah berjodoh, dia akan sulit sekali artinya untuk dijodohkan dengan pasangan yang lainnya. Akan tetapi apakah itu tidak bisa? Sudah barang tentu bisa. Akan tetapi memerlukan proses yang panjang. Dan itu bagi kita untuk berternak, artinya itu merupakan sebuah kerugian waktu. Karena apa? Dengan kita menjodohkan ulang secara otomatis ada waktu yang terbuang di sana, yaitu fase penjodohan sampai pada kedua pasangan tersebut birahi. Jadi perlu diperhatikan sekali itu, supaya apa? Ayam hutan hijau kita itu bisa berproduksi secara lancar. Nah, ini salah satu ciri-ciri kalau ayam hutan hijau itu sudah jodoh dan akan mau bertelur, yaitu yang jantan sudah mulai mencari tempat bertelur untuk pasangannya, yaitu yang betina. Di sini ayam hutan hijau akan mencarikan atau membuatkan. Nah, kalau di alam bebas itu biasanya ayam hutan yang jantan itu membuatkan sarang untuk ayam hutan hijau yang betina, dan itu biasanya itu adalah di semak-semak di atas tanah. Nah, seperti itu. Jadi ini salah satu ciri-ciri bahwa ayam hutan kita itu sudah birahi dan akan bertelur. Jadi pada fase ini perlu kita perhatikan sekali. Karena apa? Pada fase ini itu sebaiknya ayam hutan hijau kita jangan diberikan gangguan yang sering. Artinya hindari gangguan-gangguan baik itu dari luar kandang ataupun dari dalam kandang. Dan tidak lupa juga itu ciri-ciri yang kedua itu adalah yang betina itu selalu mengikuti yang jantan. Begitu pula sebaliknya, yang jantan akan selalu melindungi betinanya. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga bagaimana? Kita bisa lihat ciri-ciri yang ketiga itu adalah dilihat dari bulu ayamnya. Jika bulu ayam jantan maupun betina itu merupakan bulu, kalau orang Bali bilang itu bulu kep, itu artinya lengkap dan tidak baru tumbuh, dan warnanya itu mengkilap, itu menandakan ayam itu sudah pada posisi sehat dan akan bereproduksi. Itu ciri-ciri kita yang ketiga. Jadi dari tiga ciri-ciri tersebut, sebaiknya kita juga harus mensuplai makanan yang memiliki kandungan lengkap.
di mana makanan tersebut itu menunjang dari produksi ayam betina. Biasanya ayam hutan betina itu bertelur 4-5 butir telur. Dari 4-5 butir telur itu terkadang memang tidak semuanya itu menetas. Akan tetapi kebanyakan dari 5 telur itu 4 telur pasti menetas. Itu kenapa? Nah, seperti itu. Karena memang di alam liar dengan kita ternakkan sendiri itu memang ada perbedaan mendasar secara psikologis ayam itu sendiri. Artinya karena ada gangguan dan sebagainya, itu juga menyebabkan produksi dari dan kualitas telur itu tidak terbuahi secara sempurna. Bagaimana jika di dalam satu kandang itu terdapat 1 jantan dan 2 betina? Apakah itu bisa berproduksi bersamaan? Sudah barang tentu bisa. Dan inilah kunci dari awal saya sampaikan tadi, bahwa di dalam menjodohkan itu tidak boleh kita setengah-setengah. Artinya kita harus planningkan di dalam satu kandang itu kita akan 1 jantan dengan 1 betina atau 1 jantan dengan banyak betina. Jika kita berkeinginan untuk artinya mempoligamikan ayam jantan, sebaiknya dari awal sudah kita planningkan bahwa dalam satu kandang itu terdapat beberapa ayam betina dan 1 ayam jantan. Dan di dalam penjodohannya itu pun itu dilakukan secara bersamaan, jangan terpisah. Jika biasanya terpisah dalam hal ini adalah jantan dengan betina A, setelah jodoh baru dijodohkan lagi dengan betina B. Dan itu biasanya hasilnya itu adalah betinanya yang tidak akur. Artinya betina A dengan betina B itu biasanya itu berkelahi dia. Nah, biasanya itu mempertahankan dari tutorialnya dan jantannya itu sendiri. Jadi itu perlu planning kita dari awal. Apakah kita ingin menjodohkannya itu 1 jantan dengan 1 betina atau 1 jantan dengan beberapa betina? Itu perlu kita planningkan sejak awal. Dan bisa kita lihat pada video ini, itu sudah beberapa kali jantan itu menunjukkan sarang kepada betina untuk bertelur di sana. Dan ini merupakan ciri-ciri. Dan biasanya kalau sudah jantan masuk artinya mencarikan betinanya itu sarang untuk bertelur, biasanya itu tidak sampai 2-3 hari betinanya itu pasti bertelur. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Salam ternak sampai beranak, sukses selalu.